Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh gaya statik. Nah, misalkan kita mendapatkan 3 buah gaya yang tak sejajar. Nah, misalkan pada gambar berikutnya. Nah, misalkan di sini titik kerjanya. Titik kerja. Nah, kemudian di sini kita arahnya ke dalam aja ya. Arah kerja ke dalam. Atau ini dorong ya, dorong ke dalam. Ini juga didorong ke dalam. Nah, kemudian di sini kita kasih gaya 1, gaya 2, kemudian gaya 3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan seperti ini? Nah, misalkan di sini kita ambil contohnya F1 diketahui ya. 1 diketahui. Nah, sementara F2 tidak diketahui, kemudian F3 juga tidak diketahui ya. Nah, kalau kita lihat di sini, F1 ini diketahui arahnya dan nilainya. Besarannya diketahui, arah, besaran, dan titik kerja diketahui. Sedangkan F2, titik kerja diketahui, arah diketahui, besaran tidak diketahui. F3, titik kerja diketahui, arah kerja diketahui, besaran tidak diketahui. Nah, cara pertama untuk menyelesaikan ini adalah kita nanti menghubungkan antara garis kerja F1, F2, dan F3. Nanti kita masukin ke dalam persamaan keseimbangan. Tulis dulu persamaannya ya. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Berarti nanti kalau ditambahkan antara F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ini bernilai 0 ya. Masuk dalam keseimbangan. Nah, kita hubungkan dulu ya garis antara F1 dan F2. Kita atur mistarnya supaya sejajar dengan arah F1. Nanti kita tarik garisnya, kita kasih warna yang berbeda ya. Tarik garis dari F1 ini. Kemudian kita tarik lagi garis F2. Sejajar ya, sejajar. Tarik garis F2. Nah, kita dapat titik pertemuan ya, titik pertemuan antara garis kerja F1 dan garis kerja F2 ya. Kita kasih sebagai tanda dengan titik P. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis kerja F3 ke titik P. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terhubung. Nah, apabila sudah terhubung seperti ini, tinggal kita bikin poligon vektornya ya, supaya kita bisa menambahkan antara F1, F2, dan F3 ini. Jadi kita bikin poligon vektor ya. Nah, bikin poligon vektor itu kita pindahkan nih garis ini. Nah, F1 kita pindahkan garisnya ke bawah misalkan ya. Boleh kita pindahkan F1-nya samping sini. Ini. Ya. Sebagai F1, kita kasih panahnya ke bawah. Nah, kemudian kita pindahkan lagi yang F2. F2 ini ya. Harus sejajar ya. Ini pindah ke sini, ke ujung kepala vektornya. Nah, kemudian kita pindahkan lagi yang F3 ya.
sejajar ya, pindah ke mana? Ke sini ya, ujung ini. 3 ini. Sini. Nah, ini kalau dia kurang panjang, kita panjangin aja. Ya. Nah, kita mendapatkan vektor seperti ini. Kemudian kita tulis lah F1 ini, kemudian vektor F2, kemudian ini sebagai vektor F3. Nanti kita kasih arahnya ya, F2 arahnya ke sesuai panah. Ingatin panahnya ini, kemudian F3 ini ke atas kan, kasih tanda panah ke atas. Saya nanti kita bisa mendapatkan nilai dari F2 dan F3 dengan mengukur panjang garisnya. Garis ini jarak antara titik ini ke sini, F3, kemudian titik dari ini ke sini. Kita dapatkan F3 ya. Ini F2, ini F3. Kita akan dapatkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, misalkan kita udah tahu nih F1 ada arah dan besaran, F2 ada arah, tidak ada besaran, kemudian F3. Misalkan di sini F3-nya. F3 ini cuman punya titik misalkan. 3 ini cuma punya titik. Sini misalkan ya. Nah, titik F3 ini tidak ada, arahnya kemana? Tidak ada. Misalkan mentok seperti ini aja. Nah, ini kan arahnya bingung kan? Kemana arahnya? Arah F3 ini. Nah, kita bisa menentukan arah dari F3 dengan cara apa? Nah, ya, kita bisa menentukan arah F3 dengan cara menghubungkan garis ya. Garis kerja antara F1 dan F2 ini ya. Kita hubungkan garis kerjanya. Ya, kita hubungkan F1 dan F2-nya ya, seperti ini ya. Hubungkan. Ketemulah sini sebagai titik P. Nah, kemudian kita hubungkan garis kerja titik kerja yang F3 ini ke titik P. Nah, kita bisa menggunakan Wistar ya menghubungkannya. Seperti ini ya. Nah, ini harus terhubung ya. Sejajar lah. Nah, maka kita mendapatkan arah dari F3 inilah, dia pasti ke dalam arahnya. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan garis kerja dari F3 ini. Berarti yang ini salah ya, bukan ini. Jadi kita sudah dapatkan ke arah F3 yang baru. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya, kita bisa ngikutin contoh yang pertama. Jadi kita bikin vektor poligonnya ya. Kemudian kita jumlahkan antara F1-nya, nanti F1-nya ditambah dengan F2-nya, ditambah dengan F3, nah, dia bernilai 0. Nanti masukin aja F1 ini, tarik garis sejajar F1 di sini ya. Sejajar F1 ya. Nah, kemudian ditambah dengan garis kerja F2, sejajar juga F2. Ini ya, sejajar F2. Kemudian tambah dengan F3 ya. Sejajar F3. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih panahnya. Nah, ini sebagai F2, ini sebagai F3. Jadi kita bisa menghitung atau mengetahui nanti masing-masing yang tidak ketahui angka ini ya. Nanti dengan cara penyekalaan. Ada nanti skala gambar ya. Mungkin sudah paham semuanya tentang skala gambar ini ya. Mungkin Bapak kada perlu jelaskan panjang lebar ya tentang bagaimana menyekalakan ini. Nanti kita langsung praktek aja ya di beberapa contoh berikutnya nanti ya.